Salam saudaraku, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta John Rilman Sinaga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita meyakini seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita harus terus bergerak maju. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk memahami firman Tuhan, tentunya kita butuh hikmat yang dari Tuhan. Untuk itu di dalam Haleluya, buku Haleluya nomor 207 ayat 1. Bani bahasa Simalungun disebutkan, berehama hatorangan, hapentaran, mangarusi hatamu. Apa mata na bangida? Pakonur na mambotoh dalanmu. Ase tongtong mandopakon bohimu kanay mardalan. Ase igomgomi tonduimu hanam. Mari jalani dengan firman Tuhan dan hikmat yang diberikan untuk tetap memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan tentunya untuk mendukung program ini, silakan tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Saudara terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai 11, atau dalam bahasa Simalungun, Lahuan ni Apostel 5, ayat sada das kubani 10 sada. Sebelum kita baca, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala karunia Tuhan yang boleh mempertemukan kami dengan saudara kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami melalui Roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan dapat mengimaninya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman. Saudaraku terkasih, ada kalanya Alkitab mencatat beberapa nama menyangkut beberapa peristiwa penting. Tapi sering juga Alkitab tidak mencatat nama-nama perorangan di dalam beberapa peristiwa. Misalnya berapa kali Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan lumpuh, tetapi tidak dicantumkan namanya. Ada banyak peristiwa Yesus mengusir setan, tidak dicantumkan siapa namanya. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul juga tidak begitu dicantumkan nama-nama yang mengalami satu peristiwa tersebut. Tetapi Ananias dan Safira, kalau kita melihat, dicantumkan di ayat yang pertama dengan jelas. Ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kalau dari segi nama, Ananias, makna nama Ananias sebenarnya adalah Allah adalah pemurah, Tuhan adalah pemurah. Dan Safira artinya cantik atau jelita. Tetapi kita bukan soal membahas nama itu, tetapi rupanya nama tidak mencerminkan pribadi, tidak mencerminkan sikap, dan tidak mencerminkan iman, tidak menjadi jaminan. Tapi mari kita cek apa yang melatar belakangi kenapa rupanya Ananias dan Safira menjual tanahnya. Ada apa yang terjadi? Di dalam gereja mula-mula, jemaat mula-mula saudaraku, saya akan bacakan untuk kita di ayat yang sebelumnya, di Kisah Para Rasul 4. Silakan buka Alkitab Anda, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Saya akan bacakan supaya lebih jelas. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini adalah tradisi mereka di jemaat mula-mula. Menjadi kebiasaan mereka pada waktu itu, di dalam kebersamaan mereka dalam soal hak dan kepemilikan benda. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di ayat 34, sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Semakin dalam di ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang
miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Artinya dari pembacaan itu, tradisi jemaat mula-mula, mereka biasa melakukan kebersamaan, membahasakan iman, membahasakan pergaulan mereka, persekutuan mereka dengan menjual miliknya, hartanya, dan dibagi-bagi, tapi diserahkan di depan kaki rasul-rasul atau di depan para rasul pada waktu itu. Sebelumnya ada bernama Yusuf atau Barnabas. Bukan Yusuf suami Maria ya, bukan. Tetapi Yusuf yang lain yang disebut dengan Barnabas, dan melakukan hal yang sama. Tetapi ada apa dengan Ananias dan Safira? Kita melihat ada seorang lain. Di sini dia mulainya. Ada seorang lain bernama Ananias, ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kalau tadi Barnabas disebut maknanya adalah anak penghiburan, kalau Ananias adalah kemurahan Tuhan, kalau Safira adalah jelita dan cantik, mari kita lihat perilaku mereka. Perilaku Ananias dan Safira. Mereka juga melakukan hal yang sama, menjual sebidang tanah yang mereka punya dan menyerahkannya di hadapan rasul. Tetapi saudaraku, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian dibawanya, diletakkannya di depan kaki rasul. Dia sebagian membawa hasilnya ke rumah ibadah, tetapi sebagian disisihkan. Juga tidak dicatat berapa jumlah penjualan itu. Juga tidak dicatat berapa banyak yang disisakan itu. Atau juga tidak dicatat berapa jumlah yang diberikan di depan kaki rasul. Tetapi pertanyaan Petrus, mari kita melihat. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Lihat. Tadinya dia datang membawa persembahan ke hadapan Tuhan dengan menjual tanahnya. Dengan menjual tanahnya lalu sebagian dibawanya ke rumah ibadah, sebagian disimpannya. Di balik itu, bukan soal jumlah, tapi di balik persekongkolan berencana suami istri, orang yang disebut dengan Ananias dengan Safira ini, pertanyaan ditujukan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Pertanyaan ini datang di gereja, di rumah ibadah. Orang yang datang ke gereja rupanya membawa persembahan itu. Mari kita lihat, ada orang seperti Ananias yang memberikan tetapi dikuasai oleh iblis. Ibu bapak terkasih, sering terjadi di dalam hidup kita yang dikuasai apa? Ahadu makuasai ham, ahadu makuasai au, sehingga aku datang ke rumah Tuhan. Tidak ada salah kalau segi manusia. Sebagian kan disisihkan nanti untuk dia. Tidak ada salah. Bahkan di ayat 4 nanti disebutkan. Tetapi mari kita lihat, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa hatimu dikuasai iblis tetapi kamu datang ke gereja? Seorang yang datang ke depan Tuhan hatinya harus dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai iblis. Motivasi dia datang ke rumah Tuhan membawa sebagian dari hasil penjualannya itu. Pertanyaan Petrus, kenapa hatimu dikuasai iblis? Apakah Petrus sudah tahu? Apakah Petrus sudah tahu bahwa seharusnya harga tanahnya sedemikian? Dia tahu bidang properti? Tidak. Tapi Roh Kudus yang berkata di sini, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Engkau mendustai Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh iblis hatinya akan mendustai. Akan mendustai Roh Kudus.
Sehingga ibu bapak, mungkin sering kita menganggap orang lain tidak tahu. Mungkin melalui kwitansi boleh kita tukang-tukangi. Melalui laporan pertanggungjawaban kita bisa lakukan. Melalui jawaban di depan umum kita bisa klarifikasi. Tetapi apakah kita bisa mendustai Roh Kudus? Mungkin bagi orang lain bisa kita tutupi. Mungkin bagi orang lain kita bisa berkata ini dan itu dengan alasan berbagai hal. Aku juga butuh, aku juga ini. Tetapi firman Tuhan berkata, mengapa kamu dikuasai oleh iblis? Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Sehingga orang yang hatinya dikuasai iblis, dia akan mendesain rencananya, tetapi mendukakan Roh Kudus. Dia mendustai Roh Kudus. Sehingga ibu bapak, saudaraku terkasih, bukan soal jumlah, tetapi tatkala hatimu dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh roh jahat. Saudaraku terkasih, saudaraku, saudara terkasih, firman ini mengingatkan kepada kita. Ternyata orang yang dikuasai oleh iblis dengan gampang men-setting, dengan gampang berakting, dengan gampang mendesain perbuatan itu dan persekongkolan itu. Mereka sepakat suami istri. Suami istri merencanakan hal itu di depan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Artinya, siapa yang menjadi pemilik tanah berdaulat penuh itu. Tidak ada masalah di situ. Tanah itu tanah dia, dijual miliknya, hasilnya milik dia. Tapi motivasi dia itu datang membawa ke depan Tuhan dengan menyisihkan sebahagian. Walaupun tidak disebut jumlahnya mana lebih besar. Tapi kita lihat di balik itu ada perencanaan yang luar biasa. Di ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5. Saya akan ulangi di ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah kejual, bukankah hasilnya juga di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudaraku, di dalam tradisi perjanjian lama, hal ini sering kita lihat. Terjadi. Setiap orang Israel melakukan dosa besar, menyembah ilah lain, langsung saat itu juga mereka mendapat ganjaran, mendapat hukuman, kematian dipatuk ular dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi kepada orang Ananias dan Safira yang melakukan perencanaan yang disebut dengan mendustai Tuhan, mendustai Allah. Di ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudaraku terkasih, hati-hati dengan dusta terhadap Roh Kudus. Hati-hati dengan sikap kita datang ke rumah Tuhan. Tanah itu betul milikmu secara hak milik. Hasilnya betul itu hak milikmu secara hak milik. Tetapi tatkala kita bawa ke rumah Tuhan, tatkala kita bawa, apa motivasi kita? Saya nggak tahu apakah memang motivasi Ananias dan Safira terpengaruh kepada nas yang sebelumnya, di mana Yusuf yang bernama Barnabas itu memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu diberikan untuk rumah Tuhan. Tetapi Ananias dan Safira membawa separuhnya dan mengantarkannya ke depan kaki rasul. Saudaraku terkasih, ternyata kita datang ke depan Tuhan. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, yang dilihat
adalah hati kita, ketulusan kita, dan kebaikan yang ada di sini. Sehingga sebenarnya nama Ananias itu Allah yang Maha Murah Hati. Safira artinya cantik jelita, tidak sejalan dengan sikap iman yang mereka tunjukkan, tetapi sekongkol untuk mendustai Roh Kudus. Ibu bapak terkasih, banyak yang begini terjadi saat ini. Kebutuhan kita yang mendesak dan seolah-olah situasi ini bisa dimanfaatkan. Mungkin kita berkata orang tidak tahu, saya bisa men-setting semuanya, saya bisa berakting di depan yang lain. Tetapi hati-hati dengan dusta terhadap Roh Kudus. Hati-hati dengan membawa hati yang tidak tulus ke depan Tuhan. Sehingga ibadah yang benar bukan saja perbuatan yang menjual tanah, tetapi hati yang tidak terbagi. Hati yang tidak terbagi tentunya membuat hidup kita menjadi nyaman di hadapan Allah. Tetapi Ananias pada waktu itu dia langsung rebah. Dia rebah. Dia mendapat hukuman atas kejahatan yang berencana itu. Saudaraku, kenapa seolah-olah tidak ada pengampunan pada waktu itu? Kenapa seolah-olah tidak ada kesempatan bagi Ananias untuk membela diri? Langsung bes. Kita melihat dampaknya kepada orang lain pada waktu itu. Kekuasaan Tuhan yang bekerja di dalam rumah ibadah itu. Mungkin saat ini bukan kita yang menjadi Ananias dan Safira. Mungkin saat ini bukan keluarga kita yang menjadi Ananias dan Safira. Mungkin bukan jemaat kita. Tetapi mari kita lihat, adakah hati kita ini sedang dikuasai oleh iblis? Bukan hanya soal persembahan, tetapi juga mungkin perbuatan. Bukan hanya soal perbuatan, tetapi mungkin juga di dalam ucapan. Apakah hatimu dikuasai oleh iblis? Apakah engkau mendustai Roh Kudus? Orang yang dikuasai iblis akan mendustai Roh Kudus. Saudaraku terkasih, sesudah itu, di ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda dan mengapai mayat itu dan mengusungnya keluar dan menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, yaitu Safira. Berarti pada waktu itu Ananias mempersembahkan sendiri persembahannya, membawa sendiri. Dan sesudah itu 3 jam berselang, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Saudaraku, mari lihat di sini. Di luar sana rupanya banyak orang yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam gereja. Di luar sana ada orang menganggap bahwa ada orang yang menyembah. Tetapi juga ada di dalam di sana adalah di gereja kita mendapat pengampunan, tetapi di gereja kita juga mendapat teguran. Kita lihat di sini. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Saudaraku, perenungan yang sangat dalam bagi kita adalah Safira juga rupanya persekongkolan itu dilanjutkan di bait Allah. Mungkin kita akan tercengang dengan persembahan orang dengan jumlah yang banyak. Petrus tidak tercengang dengan niatnya yang menjual itu dan menyerahkannya, tetapi bukan soal jumlahnya, bukan soal nominalnya yang besar, tetapi persekongkolan mereka mendustai Roh Kudus membuat Safira yang pada waktu itu juga datang mengatakan, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Jadi bukan Petrus yang dikelabui, bukan sesamanya, satu jemaatnya yang dikelabui, tetapi sumber daripada persembahan itu dari mana? Sumber daripada persembahan yang dibawa itu juga bagian dari, mari kita lihat, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan?
Kenapa kamu mencobai roh Tuhan? Suami istri mencobai roh Tuhan. Saudaraku, mungkin kalau di gereja kita sekarang kan nggak perlu diteliti lagi dari mana datangnya uang. Yang penting ada uang. Kita butuh, kita buat proposal. Dari mana datangnya itu kita nggak permasalahkan. Dari mana sumbernya itu, seberapa banyak itu, bagaimana ketulusannya, nggak menjadi urusan kita. Yang penting rupiahnya teko. Yang penting ada uang. Yang penting bahat durung-durung. Yang penting masih ada anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan. Cek hatimu. Cek di dalam hatimu. Apakah aku mendustai Roh Kudus di dalam pemberianku kepada Tuhan? Topik kita minggu ini yaitu menolak suap dan korupsi. Jangan-jangan apa yang ada pada kita tidak menjadi berkat, tetapi bagian daripada dusta terhadap Tuhan. Bagian daripada mendustai roh Tuhan. Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus, putuslah nyawanya. Saudaraku terkasih, tragis, sangat tragis peristiwa ini. Suami istri meregang nyawa hanya karena mendustai Roh Kudus. Kita mungkin anggap sepele. Kita mungkin anggap itu biasa-biasa. Tapi coba kalau itu terjadi pada zaman kita saat ini. Bagaimana gereja kita menjadi berkat? Bagaimana pembangunan gereja kita menjadi orang-orang yang percaya? Bagaimana pertumbuhan gereja kita? Kalau datangnya adalah dari dusta-dusta suap. Dari dusta-dusta Roh Kudus. Dari dusta mendukakan hati Allah. Bagaimana pertumbuhan gereja kita saat ini? Dari mana uang itu datang? Atau sejelimat apapun kita men-setting semuanya, kita mengatakan itu sudah didoakan. Durung-durung aido may tonggohon. Pokok ni kan langit tonggor hitan nah latar belakangnya inang Bapak. Kalau orang datang ke gereja, lihat bukan soal penampilannya, tetapi hatinya. Ini yang kelihatan dalam peristiwa saat gereja mula-mula. Saudaraku, mari kita merenung. Bagaimana aku datang ke hadapan Tuhan dengan apa yang aku miliki? Bagaimana aku datang di hadapan Tuhan dengan ketulusan hatiku? Bagaimana aku datang kepada Tuhan dengan menyembah? Bukan dengan kepura-puraan. Supaya orang seperti Ananias dan Safira, tepuk tangan orang saat dibagikan, yes, sekian juta rupiah. Tepuk tangan. Apakah engkau mendustai Roh Kudus? Apakah kita sekarang, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kita ditegur, benar-benar ditegur. Gereja tidak dibangun atas orang-orang yang begini, tapi gereja dibangun atas berdirinya iman yang kokoh, pemberian yang tulus. Bukan soal jumlahnya, tetapi hatinya tulus memberikan kepada Tuhan. Bukan untuk mencari nama Ananias dan Safira. Bukan tergoda untuk mendapat pujian. Bukan tergoda untuk disanjung. Bukan tergoda untuk mendapat posisi di dalam kedudukan, di dalam bangku gereja yang empuk. Tetapi hati kita, hati yang menyembah kepada Tuhan. Saat ini, Tuhan menegur kita. Dan kita lihat kesaksian banyak orang yang pada waktu itu. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku, sekarang kalau kita mengumandangkan ini dengan keras, dengan kita membacakan firman Tuhan ini dengan keras, yang ketakutan bukan jemaat. bukan jemaat. Yang ketakutan adalah pengurus-pengurus gereja. Nanti nggak ada lagi orang yang memberikan persembahan. Kenapa? Hasilnya ya, aimak. Satabi ya. Bagi orang yang baik masih ada anak-anak Tuhan yang baik, yang memberikan persembahannya dengan tulus, yang memberikan persembahannya yang benar-benar menjadi
buah sulung daripada hasil usahanya, yang menjadi buah sulung daripada pekerjaannya, dipersembahkan semuanya untuk Tuhan. Itu buah iman, bukan buah daripada desain, bukan buah daripada settingan. Sehingga ibu bapak terkasih, pertanggungjawaban kita bukan kepada panitia, pertanggungjawaban kita bukan kepada atasan, pertanggungjawaban kita bukan kepada rapat-rapat, tapi pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan yang bukan kita dustai. Pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan yang melihat hati kita. Silahkan ibu bapak, saudaraku terkasih, suami istri, keluarga kita adalah keluarga yang datang tulus kepada Tuhan untuk memberikan apa yang kita miliki dengan benar-benar buah sulung dari apa yang kita imani. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, bahwa Tuhan tidak pernah menyetujui sikap hati kami yang tidak tulus. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami. Tuhan tegur kami supaya kami menolak pertumbuhan gereja bukan dibangun atas persekongkolan jahat, tetapi dibangun atas iman yang kokoh di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.